Oke, baik. Jadi materi kita hari ini itu tentang manajemen perubahan, yaitu konsep dasar perubahan dan perubahan organisasi. Itu di modul 1 ya. Oke, terus di akhir pertemuan ini kita mengharapkan bahwa tujuannya itu adalah kita tahu itu apa konsep dasar perubahan. Terus pertama itu konsep dasar perubahan, pengertian perubahan, perubahan dalam skala makro, perubahan dalam skala mikro gitu. Nah, itu ada di slide berikutnya. Slide-nya jelas nggak ya? Oke, kalau nanti slide-nya nggak jelas bisa dikasih tahu ya. Nah, jadi di modul yang pertama ini kita belajar tentang pengertian perubahan itu apa, terus perubahan secara makro, perubahan secara mikro, terus pengalaman perusahaan besar yang mengalami perubahan, terus keberhasilan dalam perubahan organisasi, kemudian kegagalan dalam perubahan organisasi. Nah, nah harapannya apa yang mau kita capai apa yang mau kita pelajari dalam manajemen perubahan ini, ketika ada perubahan dalam sebuah masyarakat atau sebuah situasi, kita bisa memanajemen, kita bisa menghandle situasi tersebut gitu. Karena seperti ini nih, seperti question ini, mereka katakan bahwa yang ini nih, di dunia ini ya, ini pengantarnya ya, di dunia ini tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Semuanya berubah, hanya satu yang tidak berubah, yaitu perubahan. Ya, lucu ya, tidak ada yang tidak berubah, hanya satu yang tidak berubah, yaitu perubahan. Nah, tidak ada satupun yang tetap diam, semuanya selalu bergerak, mengalir. Nah, itu yang menciptakan terjadinya perubahan itu. Nah, jadi atas dasar inilah kita berusaha untuk memanajemen, berusaha untuk melihat apa sebenarnya yang bisa kita lakukan ketika menghadapi perubahan tersebut. Nah, karena pada harapannya nanti kalian itu akan menjadi seorang manajer. Nah, ketika menghadapi perubahan, apa yang akan kita lakukan? Karena seperti dulu, masih kita ingat ya, dulu itu masih ada revolusi industri yang dari awalnya pertanian semuanya menggunakan mesin. Yang dulu itu untuk menanam padi itu menggunakan tenaga kerja manusia, menanam padi itu manual. Sekarang menanam padi itu pakai mesin. Nah, itu pada abad 19. Sekarang di abad ke-20 ini itu namanya perubahan revolusi teknologi. Itu revolusi 4.0 itu revolusi industri 4.0. Nah, di revolusi industri 4.0 ini, di revolusi 4.0 ini, 4O, orang sering menyebutnya itu revolution 4O, itu ketika semua teknologi itu basisnya adalah data. Nah, jadi sama seperti yang terjadi sekarang, bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak lagi menggunakan tenaga kerja manusia, tapi menggunakan tenaga kerja robot. Terus contoh lainnya adalah bahwa
perusahaan-perusahaan ketika melakukan iklan tidak lagi melakukannya itu melalui iklan yang ada di pinggir jalan itu loh, tapi lebih banyak itu iklan itu ada di internet. Pernah menyadari nggak ketika kita mencari sepatu nih di Google, mau cari sepatu Adidas, nah tiba-tiba ketika kita main Instagram atau main Facebook, tiba-tiba kenapa sih banyak iklan sepatu gitu, kenapa sih ada iklan sepatu, padahal aku cuma cari tentang Adidas kemarin, kok di sini iklannya ini tentang sepatu semua, atau di YouTube kok tiba-tiba tentang sepatu gitu. Nah, yang terjadi adalah itu namanya iklan itu datang berdasarkan apa yang kita search. Jadi ketika mereka mengiklan, yang mereka mereka bisa melihat riwayat pencarian kita. Jadi saya lupa, ada namanya mesin melihat data kita, itu yang kita lihat itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, dengan adanya teknologi seperti itu mengurangi tenaga kerja loh. Jadi yang sebelumnya masih ingat zaman dulu ya, perusahaan-perusahaan itu melakukan iklan di radio, iklan di televisi. Tapi sekarang yang lebih efektif adalah ketika mengiklan itu di internet. Nah, jadi mereka hanya masukkan, lihat histori pencarian kita, baru mereka itu dinamakan itu artificial intelligence, kepintaran buatan artinya artificial intelligence. Jadi ini yang bisa mengambil oh ternyata dia sedang mencari sepatu. Nah, internet itu langsung menyediakan info tentang sepatu. Nah, seperti itu. Nah, untuk menghadapi perubahan seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Tujuannya seperti itu ya. Karena perubahan itu sangat cepat. Kalau kita tidak siap, wah, bisa bangkrut perusahaan gitu. Jadi ini yang mau goalnya di sini yang mau kita lihat. Kita melihat beberapa kasus. Saya berusaha untuk membawa beberapa kasus perusahaan-perusahaan yang mengalami perubahan, bagaimana mereka mengatasi perubahan itu gitu. Karena banyak juga ketika ada perubahan, mereka itu tidak siap dengan perubahan. Mereka itu tidak siap. Nah, misalnya nih ketika dengan adanya teknologi yang sekarang, kita tahu titik kemacetan itu di mana ya gitu. Titik kemacetan itu di mana, terus kalau misalnya pakai Google Maps ya, kita tahu titik kemacetan itu di mana. Kalau tandanya merah berarti lagi macet ya, tandanya biru berarti enggak macet. Nah, dengan teknologi yang seperti itu, kita bisa melihat cara yang efektif itu seperti apa. Dengan adanya teknologi seperti itu, kita bisa mengambil hikmah untuk memanfaatkan semua perubahan itu untuk ke arah yang lebih baik. Itu goalnya yang mau kita dapatkan di mata kuliah ini ya. Nah, jadi kita mau melihat sebenarnya perubahan itu apa sih. Perubahan secara makro itu apa, secara mikro itu apa. Terus tapi kita akan lebih fokus pada secara mikro ya. Secara mikro itu artinya di dalam organisasi atau perusahaan-perusahaan. Nah, karena pada dasarnya, dengan adanya perubahan, gimana kita merespon itu. Itu yang mau kita pelajari di mata kuliah ini. Oke. Nah, ini dia konsep dasar perubahan. Nah, ini secara apanya ya? Secara ilmiahnya,
saya rasa semua kita sih sudah paham ya apa itu perubahan secara ya sudah, tapi secara ilmiahnya ini ada seseorang di sini bernama ini Webster Nint. Ini dia menurut kamus ini pengertian perubahan itu adalah ini: to make different in some particular, artinya membuat perbedaan dalam beberapa bagian. Membuat perbedaan dalam beberapa bagian. Jadi hanya sedikit yang berubah. Nah, yang kedua itu to make radically different. Tahu ya arti radikal? Membuat perbedaan secara radikal. Ya. Terus yang ketiga ini to give a different positions, course or direction to. Artinya memberikan posisi, jalan atau arah yang berbeda. Yang ketiga to replace with another, menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yang kelima to make a shift from one to another, menggeser dari suatu kondisi ke kondisi yang lain. Yang keenam itu to exchange for an equivalent sum or comparable item, artinya bertukar untuk jumlah yang sepadan atau sesuatu yang bisa diperbandingkan. Yang ketujuh itu to undergo a modification of, yaitu menjalani memodifikasi sesuatu. Yang kedelapan itu to undergo transformation, transition, and substitutions. Nah, menjalani transformasi, transisi, atau pergantian. Nah, semuanya ini sepertinya familiar ya. Nah, jadi ini semua yang dimaksud dengan perubahan. Mau perubahan sekecil apapun, mau perbedaan seperti apapun, seperti ini, to make different in some particular, itu artinya sudah berubah gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kita melihat gambar ini, coba lihat kondisi A ini. Dia adalah bulat tapi isinya ini putih. Nah, dikatakan berubah ketika pindah ke kondisi B. Kondisi B ini ada penambahan warna ya. Nah, yang sebelumnya seperti ini putih, sekarang dengan kondisi B ada yang berubah. Nah, itu yang disebut dengan modifikasi. Nah, gimana dengan kondisi ini? Nah, ketika kita gabung kondisi A dan kondisi B, itu yang disebut dengan kondisi ini. Adanya penambahan pada kondisi A. Nah, misalnya nih, kalau kita melihat ini contoh, apa sih dari kondisi A ke kondisi B ini? Maksudnya itu seperti apa gitu. Nah, misalnya nih, kalau kita lihat kondisi A ini dan kondisi B, bentuknya tetap sama kan ya? Bentuknya tetap sama. Nah, contohnya nih, dalam sebuah perusahaan, ya kita contohkan itu perusahaan Inalum ya. Coba kita lihat Inalum ya. Ingat, tahu kan Inalum? Ya, Inalum itu perusahaan aluminium, apa sih kepanjangannya? Industri asahan aluminium gitu. Jadi dulu itu adalah kepemilikannya itu dimiliki oleh Jepang. Nah, jadi dulu itu dimiliki oleh Jepang selama
sejak Indonesia merdeka itu hampir 50 tahun. Nah, sejak Indonesia merdeka itu dimiliki oleh Jepang 50 tahun. Nah, setelah pada tahun 2010, pemerintah itu menasionalisasi perusahaan tersebut. Jadi pemerintah itu mengambil alih Inalum tersebut. Nah, sekarang Inalum itu menjadi milik pemerintah. Dulu itu Inalum itu sebelum tahun 2010 itu namanya perusahaan asing. Tapi sejak tahun 2010 setelah pemerintah mengambil alih Inalum itu disebut dengan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, di dalam perusahaan tersebut sebenarnya tidak ada perubahan. Misalnya kita nggak melihat perubahan signifikan di dalam perusahaan itu, tapi pemilikannya sudah berubah. Nah, otomatis ketika seperti karyawan di sana, nah, dengan adanya perubahan tersebut, menurut kalian apa yang berubah di dalam? Setelah perubahan dari kepemilikan asing menjadi BUMN, apa yang terjadi? Nah, otomatis kalau kalian tahu bahwa gaji karyawan di perusahaan asing itu adalah lebih tinggi daripada karyawan BUMN. Nah, sebagai seorang manajer, apa yang kalian lakukan? Apakah tetap menggaji karyawan dengan gaji perusahaan asing atau menggaji karyawan dengan gaji karyawan BUMN? Nah, itu salah satu tantangannya ya. Nah, padahal tenaga kerja yang di sana tetap, orang-orangnya juga tetap, hanya kepemilikannya di atas itu yang berubah. Nah, dengan adanya perubahan tersebut, apa yang harus kita lakukan gitu? Nah, itulah dari kondisi A ke kondisi B. Di kondisi B ini sekarang sudah berubah, kepemilikannya berubah, padahal bentuknya tetap seperti itu salah satu contohnya ya. Nah, jadi seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa pemerintah itu menggaji karyawan di Inalum itu berdasarkan gaji BUMN, bukan berdasarkan gaji perusahaan asing. Contohnya seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya itu dari kondisi A yang ini, dari kondisi A ini ke kondisi A yang seperti ini. Nah, sekarang apa yang terjadi di sini? Sekarang bukan hanya yang berubah kepemilikan, tapi juga bentuknya berubah. Gitu. Jadi misalnya Inalum tersebut bukan hanya berubah kepemilikannya, tetapi juga pengurangan karyawan. Gitu. Nah, jadi itu yang disebut contoh perubahan dari sesuatu yang seperti ini, kondisi A berubah menjadi kondisi B. Oke. Nah, sekarang kita bicarakan tentang perubahan skala makro ya. Nah, perubahan skala makro itu apa sih makro? Makro itu artinya sudah belajar ekonomi makro dan ekonomi mikro ya. Ya, besar. Nah, ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro itu belajar tentang negara, belajar tentang APBN, belajar tentang inflasi, belajar tentang nilai rupiah, ya, global. Nah, dan mikro itu
kita belajar tentang perusahaan, individu gitu. Nah, sekarang kita bicara tentang perubahan dalam skala makro, yaitu perubahan dalam masyarakat. Nah, kalau terjadi perubahan secara makro ini pasti akan berimbas pada perubahan skala mikro. Nah, masih ingat kan ya? Mungkin pada tahun 98 itu terjadi perubahan secara makro. Yang kita mengalami krisis tahun 98 itu inflasi sampai 78%. Ya, inflasi kita itu sampai 78%. Nah, perubahan itu karena apa sih sebenarnya yang mengakibatkan pada saat itu inflasi itu sampai segitu tingginya 78% gitu. Pada saat itu Indonesia kena imbas dari inflasi yang terjadi di Asia Tenggara sekitar ASEAN. Nah, jadi